Ya, salam. Jumpa kembali dengan kita di Pemuritan. Hari ini kita sudah sampai di Matius 2. Orang Majus mengunjungi Yesus. Materinya tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Jadi baca nih. Orang Majus mengunjungi Yesus. Setelah Yesus lahir, orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Raja Herodes mendengar berita itu. Dia menjadi khawatir. Herodes memanggil orang Majus itu. Mereka sudah terlihat bintang yang muncul. Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, carilah bayi itu dengan teliti. Setelah kalian menemukannya, beritahu aku. Lalu aku juga akan pergi dan menyembahnya. Jika orang Majus itu pun berangkat, bintang terang berjalan di depan mereka. Bintang itu akhirnya berhenti di atas kepala bayi itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Orang Majus itu langsung masuk ke dalam rumah. Mereka melihat bayi Yesus bersama ibunya Maria. Mereka pun berlutut dan menyembahnya. Kemudian mereka membuka kotak hadiahnya. Mereka memberikannya emas, kemenyan, dan mur. Allah memperingatkan mereka dalam mimpi agar tidak kembali kepada Herodes. Dan mereka pun kembali lewat jalan lain. Seperti biasa, kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Dan pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil, maka dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Dari kemarin kita sudah belajar macam-macam golongan, ya, terutama orang-orang yang ditentukan selamat dan orang-orang yang ditentukan binasa. Ya, kemarin kita belajar Simeon dan Hana. Jelas lah mereka itu orang-orang yang punya iman yang ditentukan selamat, ya, dari perkataan mereka. Ya Injil Alkitab nggak menceritakan banyak tentang mereka, hanya menceritakan tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Jelas mereka bisa begitu karena mereka punya hubungan dengan Tuhan. Mereka bisa Roh Kudus, terus Roh Kudus bisa ngomong sama Simeon, terus Hana bisa masa tuanya tiap hari ke bait Allah, ya. Jadi orang punya iman yang hebat itu sebenarnya nggak lepas dari hubungan dia dengan Tuhan. Ngerti? Salah satu buah dari orang yang ditentukan selamat, dia pasti punya hubungan baik dengan Tuhan, gitu. Ya, kamu bisa lihat semua tokoh-tokoh Alkitab dari depan sampai belakang. Walaupun Alkitab nggak menceritakan hubungan mereka, gitu, ya. Tapi mereka itu kelihatan hebat karena mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
Contohnya kayak kenapa Henokh bisa diangkat? Ya karena mereka punya, Henokh dikatakan berjalan bersama Allah kalau nggak salah. Terus Daud, kenapa Daud tiba-tiba bisa menang melawan Goliat? Gak mungkin Daud bisa tiba-tiba turun ke medan perang lawan Goliat langsung menang tuh nggak mungkin. Pasti dia tuh punya hubungan yang baik dengan Tuhan sampai dia berani nantangin orang yang tingginya mungkin 4 kali 5 kali lipat dari dia gitu loh. Sampai dia begitu berani. Itu semua karena mereka punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Kemarin kita lihat gembala mendapat kabar dari malaikat. Nah, sekarang kita lihat orang Majus. Ya. Orang Majus dari timur ke Yerusalem. Berarti orang Majus ini bukan orang Israel. Kemarin gembala itu orang Israel. Gembala itu mungkin orang-orang yang gak berpendidikan. Sekarang orang Majus bukan dari Israel. Dan kalau kita lihat di Alkitab bahasa Inggris, mereka ditulis wise men, orang-orang bijaksana. Berarti mereka orang-orang pinter. Ya. Kemarin kita udah belajar bahwa Injil, keselamatan Tuhan itu namanya pasti akan dibesarkan di antara bangsa. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh umat manusia yang tentu saja yang bertobat dan percaya. Buktinya apa ya? Ini Majus, dia bukan dari Israel, tapi dari timur, dari daerah timur. Terus dia ketemu sama Raja Herodes. Raja Herodes ini tentu bukan orang yang ditentukan untuk selamat. Dia ini raja hebat, tapi orang tuanya dibunuh sama dia, saudaranya dibunuh sama dia, cuman gara-gara curiga, cuman gara-gara takut tahtanya tuh diambil. Itu kita bisa baca dari tradisi-tradisi dan tulisan-tulisan tradisi, ya. Nah, di sini si Herodes ketemu orang Majus, terus orang Majus nanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nanti ya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ketika Herodes ngedenger ini, ada raja orang Yahudi, dia pasti kacau pikirannya, curiga. Wah, ada raja orang Yahudi dilahirkan. Dia merasa terancam. Dia juga kan raja. Ya, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah, kaget. Kaget. Mungkin kaget, kalau dia nih kagetnya kaget ini, kaget curiga, kaget tongkol. Ada raja orang Yahudi. Nah, terus dikumpulkan semua imam kepada kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintai keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ini Herodes pasti pernah dengar tentang Mesias ini, karena ini tercatat di Perjanjian Lama. Herodes pasti pernah dengar. Dan itu terjadi di zamannya dia. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Di sini ada ahli Taurat, imam kepala bangsa Yahudi. Mereka jelas orang-orang yang punya pengetahuan hebat tentang kitab suci, punya pengetahuan hebat tentang tentang Tuhan. Mereka pasti membaca Perjanjian Lama. Waktu itu sudah ada Perjanjian Lama.
ya. Tapi mereka nggak pergi untuk mencari Mesias yang dilahirkan. Sedangkan orang Majus, mereka bukan dari Israel, ya. Mereka mau pergi untuk melihat Mesias itu yang dilahirkan, ya. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini mereka mengutip di Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu sudah menubuatkan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Ya, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana tentang itu nampak. Herodes bertanya sama orang Majus itu bukan karena dia ini pengen tahu tentang firman atau tentang apalah gitu. Tapi jelas di sini Herodes bertanya karena dia curiga. Dia merencanakan sesuatu. Ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang itu dan dengan bila mana bintang itu nampak. Nih, bintang itu dilihat di orang Majus. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ya. Orang Majus ini Tuhan menandai mereka dengan bintang, memimpin mereka dengan bintang. Bintang ini mukjizat dari Tuhan, bukan bintang biasa. Ya, karena bintang ini bisa memimpin orang Majus. Nah, ayat 8 kemudian Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini di sini ada, ya. Ini jelas bohong. Karena di ayat terakhir nanti si Majus ini diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi jelas Herodes ini sini bohong. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Jadi ahli Taurat, imam, ya, yang ngerti kitab suci, ngerti hukum Tuhan, pasti mereka juga ngerti Tuhan, sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan. Yang pasti mereka juga pasti berdoa. Nggak mungkin mereka nggak berdoa, punya hubungan, ya. Tapi kok mereka bisa nggak mau datang ke tempat Mesias itu dilahirkan? Sedangkan orang Majus melihat bintang, dia mau datang dan mau terus mencari. Kalau kita pikir-pikir, ya, kenapa orang yang ngerti malah nggak mau datang, ngerti firman malah nggak mau datang, tapi yang kagak ngerti firman mau datang? Semua itu ya karena kedaulatan Tuhan, gitu. Semua itu karena anugerah. Keselamatan itu anugerah. Ngerti ya? Keselamatan itu sudah disediakan dan keselamatan itu anugerah. Mereka sama-sama punya hubungan mungkin, tapi ya mungkin si ahli-ahli Taurat ini hubungannya mungkin, motivasinya mungkin beda. Isi hatinya mungkin beda hubungannya dengan Tuhan. Mungkin mereka punya agenda pribadi, atau mereka punya keinginan-keinginan, keegoisan. Jadi mereka punya hubungan, mereka menyembah Tuhan. Tapi sayangnya mereka menyembah Tuhan ciptaannya sendiri, Tuhan yang sesuai dengan pikiran mereka. Ngerti ya kan? Papi dulu pernah ajarin
banyak orang yang mengaku menyembah Tuhan, tapi ternyata itu Tuhan yang mereka ciptakan dalam pikiran mereka sendiri gitu. Dengan kata lain, berhala. Karena yaitu, karena manusia dilahirkan dalam keadaan mati rohaninya dan membenci itu Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu membatasi kebebasan mereka, ketika mereka punya keinginan tertentu, punya ambisi tertentu, dan itu bertabrakan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, manusia itu cenderung membentuk Allahnya sendiri. Gitu. Sama kayak Herodes ngelihat, oh ada raja orang Yahudi, dia pasti membentuk, wah ini bahaya. Status saya sebagai raja bahaya nih, kalau anak ini lahir dan hidup dan sampai gede, saya akan terancam. Ya. Jadi dia merasa terancam oleh Tuhan, merasa kebebasannya terancam. Sama kita manusia juga gitu, ketika kita baca firman Tuhan, kebebasan kita terancam, kita pengen ini terancam, ini akhirnya kita membenci Tuhan, dan akhirnya kita membentuk Tuhan kita sendiri. Kita ke gereja tiap minggu, tapi yang kita sembah itu Tuhan bentukan pikiran kita sendiri. Makanya hati-hati dengan kebebasan. Kamu pengen bebas, semua manusia itu pengen bebas, nggak mau dilarang ini, nggak mau dilarang main HP, nggak mau dilarang nonton TV. Cenderung kita itu pengen bebas, dan kebebasan kita itu pasti bentrok dengan Tuhan. Nah, karena kita lahir dalam keadaan mati rohaninya, jadi manusia itu cenderung membentuk Allahnya sendiri yang dia sukai. Sedangkan Allah yang di dalam Alkitab ini dia benci. Itu tanda dari dia belum lahir baru. Makanya kita mesti hati-hati gitu. Ngerti? Ya, sama kayak ahli Taurat, orang Majus. Ya semua ini ya kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, semua itu kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menentukan siapa yang dia pilih, siapa yang dia tentukan binasa, siapa yang ditentukan selamat. Itu kedaulatan Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, ketika Tuhan memperlihatkan, ketika dia menggiring orang Majus dari luar Israel, dia pakai bintang, ya kan? Dia giring ketemu dengan ahli Taurat. Ahli Taurat memberitahukan firman Tuhan, ngerti? Nah, di situ Tuhan terus menggiring orang Majus itu, ya kan? Ketemu ahli Taurat, ya betul. Dia akan dilahirkan di mana? Nih, dikasih tahu dia akan dilahirkan di Bethlehem, betul. Dikasih petunjuk lagi, walaupun itu dari seorang ahli Taurat yang nggak percaya, yang ditentukan binasa. Nah, terus dibawa lagi sama bintangnya sampai berhenti di tempat anak itu berada. Ya, ini Yesus ini ceritanya sudah bukan bayi lagi, sudah lumayan gede. Ya, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Papi pernah bilang kan, tanda keselamatan itu apa? Perubahan pernyataan dari Tuhan, dan yang ketiga itu sukacita. Jelas di sini mereka bersukacita. Ngerti guys? Keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan, bukan karena ketaatan kita, tapi anugerah. Tapi keselamatan yang sejati itu selalu diikuti dengan perubahan.
Ngerti? Pertobatan itu perubahan artinya. Setelah perubahan, pernyataan dari Tuhan. Ngerti? Iman itu harus selalu ada pernyataan dari Tuhan. Ketiga apa? Sukacita. Di sini sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Semua ini Tuhan. Tiba-tiba dia bisa sujud menyembah Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita belajar dari tafsiran-tafsiran, emas ini menunjuk pada persembahan raja. Yesus itu kan dikatakan raja. Kita sebut Yesus itu selain Tuhan, kita sebut dia raja. Kalau kemenyan itu persembahan kepada Allah. Artinya banyak orang menafsirkan seperti itu. Karena makanya kita menganggap Yesus itu juga Allah. Dan mur ini persembahan kepada manusia. Ada juga mur itu dibilang, mur itu untuk kematian seseorang. Ya memang nanti kan Yesus mati. Ada juga yang bilang mur itu persembahan untuk manusia. Ya Yesus itu datang sebagai manusia Allah dan raja. Ya. Jadi Tuhan tuh kelihatan kalau dia menyelamatkan seseorang, dia akan terus bekerja di dalam orang itu. Dituntun sampai dia mempunyai pengenalan akan Tuhan semakin dalam ya, sampai diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali pada Herodes. Karena kalau mereka kembali pada Herodes, mereka akan ditangkap dan interogasi, mungkin akan dimatiin sama Herodes. Ya, jadi Tuhan tuh sampai menyelamatkan seperti itu. Dikasih mimpi, disuruh pergi, jangan balik lagi ke Herodes, disuruh pulang ke negerinya. Jadi Tuhan akan terus bekerja untuk orang yang dia selamatkan. Pertanyaannya ke diri kita masing-masing, ya. Apakah Tuhan sudah bekerja dalam kita, menuntun kita ke dalam firman-Nya, ke dalam hubungan, ke dalam pengenalan akan Dia, perubahan, pernyataan dari Dia, sukacita. Sudah belum kita punya itu semua? Gitu. Dari situ baru kita akan tahu buah-buah kita akan tahu buah-buah kita. Papi pernah bilang bahwa keselamatan itu bukan dari mulut orang. Kamu selamat itu bukan di mendapat pernyataan dari seorang pendeta atau gembala atau guru sekolah atau guru sekolah minggu. Bukan. Keselamatan kita itu harus dinyatakan oleh Tuhan, karena keselamatan itu sebenarnya pekerjaan Tuhan. Jadi ada nggak itu semua di dalam diri kita? Ya, ini kita bukan bicara kesempurnaan, ya oke? Papi selalu bilang, Papi bukan ngajar kamu kesempurnaan, nggak ada orang yang sempurna. Kalau ada orang ngajarin kesempurnaan, itu orang gila. Nggak mungkin manusia sempurna. Akan bertumbuhkan dengan banyak kata-kata Yesus waktu Dia datang ke dunia. Tapi sekali lagi Bapak bilang, keselamatan sejati selalu diikuti dengan perubahan. Nggak sempurna, tapi perubahannya itu nyata. Kita berubahnya tuh ke arah mana? Ya suatu saat kita pasti bisa jatuh dalam dosa, tapi perubahan kita tuh ke arahnya kemana? Gitu. Ngerti ya? Perubahan kamu tuh arahnya kemana? Apa kamu tambah males? Apa kamu tambah enak baca firman? Atau ternyata kamu tambah seneng baca firman? Atau kamu tambah seneng nonton TV atau main HP? Atau kamu tambah seneng punya hubungan dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, mendapatkan Tuhan secara pribadi. Papi cuma ngajarin,
Papi itu cuma ngasih tahu, oh ini ngajarin, tapi kamu sendiri harus mendapatkan itu secara pribadi dari Tuhan. Semua tokoh-tokoh kitab suci, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini, mereka bisa mengalami Tuhan. Ada yang mengalami berkat jasmani, ada yang mengalami mukjizat, ada yang mengalami ini itu. Itu semuanya nggak lepas dari hubungan mereka dengan Tuhan. Ngerti? Ya, mereka pasti punya hubungan baik dengan Tuhan. Nggak mungkin nggak. Memang Alkitab nggak selalu cerita, tapi Papi berani yakin tuh pasti. Jadi kita selidiki diri kita masing-masing. Besok kita mengungsi ke Mesir. Oke, sampai jumpa.